Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Engkau. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau memberikan anugerah-Mu dengan cuma-cuma. Engkau memimpin kami, menjaga kami. Engkau bersabar terhadap kami. Engkau terus membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, dan juga Tuhan Yesus yang kami kasihi. Tuhan, pagi hari ini kami mendekat pada Engkau. Mohon Engkau untuk mendekat pada kami. Tolonglah kami untuk bisa memahami firman-Mu, bahkan mengikuti Engkau. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal ketiga. Hari ini Pastor Pin yang menyampaikannya. Saya memberikan lihatlah penyelamatan Tuhan ayat 1 sampai dengan 3. Itu yang pertama pasal 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel tidak mengenal perang yang sudah dilatih di perang oleh Tuhan. Hakim-hakim masa pertukaran setelah Yeshua meninggal. Generasi yang mengalami bimbingan Tuhan sudah berlalu, sudah meninggal. Di sekarang tinggal orang-orang yang tidak berperang, belum pernah berperang, tinggal di tanah Kanaan. Mungkin mereka juga tidak ada hubungannya erat dengan Tuhan dan tidak mengenal apa yang dimaksud dengan perang. Tuhan demi untuk mencobai mereka, apakah mereka mau mendengar firman Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Tuhan, di situ ada tinggal beberapa suku yang tidak dihalau oleh mereka, agar mereka memahami apa yang dimaksud dengan perang. Dan kita setiap orang juga mengetahui apa yang dimaksud perang, dan juga agar mereka mengerti bahwa betapa pentingnya Allah itu. Menang itu atau kalah itu di tangan Tuhan. Mendengar dan mengikuti perintah Allah itu sangat penting. Kita melihat orang Israel, mereka gagal. Mereka tidak bisa menjalankan atau tidak bisa melampaui percobaan dari Tuhan ini. Ayat ketiga dikatakan yang tinggal ialah kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang diam di pegunungan Libanon dari Gunung Baal Hermon sampai ke Menjuhamat. Mereka di situ mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberi anak perempuan mereka kepada orang orang itu dan serta beribadah kepada kepada Allah orang-orang itu. Mereka di situ tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka memperistrikan perempuan bangsa itu. Dari keluarga mereka mengikuti beribadah kepada Allah orang Kanaan. Dan mereka dipengaruhi dari generasi ke generasi. Jadi pada saat kamu menghadapi percobaan atau perang, saya mengundang kalian untuk ingat, Allah ingin kalian menang. Allah mengajar kalian bagaimana percaya pada Dia untuk menang, dan kita harus memilih mengikuti Allah. Tetapi orang-orang manusia adalah lemah. Kita tahu
manusia bisa takut seperti yang dikatakan di kitab sebelumnya, kita manusia bisa menghindar, kita bisa mengikuti keinginan daging kita bisa dipengaruhi oleh dunia. Setiap kita orang yang demikian kita bisa ikut-ikutan dan kita mulai goyah mengikuti orang lain untuk beribadah kepada ilah lain. Dan di sini kita melihat bagaimana kegagalan orang Israel dari siklus ini, dan di hakim-hakim terus berulang. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah Kanaan, kemudian Allah murka. Tuhan mau menghajar mereka dengan menggunakan membangkitkan musuh mereka di antara mereka. Kemudian mereka ditaklukkan, ditekan, ditindas, mereka menderita. Kemudian mereka sangat menderita dan berseru pada Tuhan. Kemudian Tuhan di situ membangkitkan seorang hakim untuk mereka dalam hakim mereka menghadapi kemenangan. Kemudian di situ dikatakan lalu amanah negeri itu. Mengapa bisa satu siklus atau satu putaran? Karena tidak kembali ke permula. Karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Pada saat hakim ini meninggal, mereka kembali untuk menyembah berhala. Mereka kembali lagi ke awal, ya, satu putaran atau satu siklus. Kamu kenalkah satu siklus ini? Saya sering berkata, jangan banyak berkata yang negatif. Suami saya mudah terkejut. Jangan bicara terlalu kuat, jangan marah, tetapi saya selalu kembali ke awal sehingga dia kembali sembunyi dan saya kembali berseru pada Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya. Kemudian hari-hari aman. Tapi pada saat kembali lagi ke awal, dia kembali lagi ke awal. Manusia yang begitu lemah. Kita mudah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, kita kembali ke awal titik kegagalan kita. Satu siklus dalam kehidupan manusia, bekerja tetapi tidak tahu mengapa pada bekerja ingin berhenti bekerja atau di-terminate oleh bos. Kita mudah sekali dalam siklus demikian. Kita ingin punya hubungan yang baik, tetapi tidak tahu mengapa bisa bersalah pada orang. Kita tahu bisa terpisah, kita kembali lagi ke awal. Kita sering kali hidup dalam satu siklus. Ini kelemahan manusia. Kita tidak berjaya untuk tidak berbuat dosa. Bahkan kita tidak tahu sendiri punya masalah. Setiap orang merosot sampai keadaan yang demikian. Hakim-hakim ingin memberi kita melihat manusia memang demikian. Kita melihat wajah kita sendiri seperti wajah kegagalan, seperti tidak ada bisa diselamatkan. Orang melihat kita juga penuh penderitaan. Bersyukur Tuhan. Hakim-hakim kita melihat Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang menepati janji. Dia pasti akan menolong kita. Ini adalah hakim-hakim satu message yang penting. Di sub yang kedua ayat 7 sampai dengan 11. Allah mendengar seruan orang Israel dan membangkitkan hakim. Dari ayat ini satu persatu munculnya hakim-hakim di dalam satu
putaran atau siklus mereka menyelamatkan Israel pertama, yaitu Otniel. Ayat 7 sampai dengan 8, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ini adalah kegagalan manusia kembali lagi dari titik ke awal, sehingga mereka diserahkan Tuhan di tangan musuh mereka. Dalam penderitaan manusia karena mereka melakukannya jahat di mata Tuhan dan melupakan Tuhan. Ada kalanya peperangan yang kita hadapi itu adalah karena perbuatan kita sendiri. Karena kita tidak bisa lepas dari penderitaan karena kita tidak mau keluar. Tetapi mereka satu melakukan yang benar. Orang Israel berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Tuhan mendengar seruan manusia. Pada saat kamu mau berseru, kamu minta tolong, Tuhan, aku menderita, belas kasihan pada aku. Tuhan Allah akan mendengar dan menyelamatkan kamu. Keselamatan Tuhan tertuju bagi kepada umatnya yang berseru kepadanya. Kamu berseru pada Tuhan, maka Tuhan ada di tempatnya. Oh, kamu tahu aku bisa menyelamatkan kamu. Tahukah, di dalam penderitaan aku bisa menolongmu. Jadi Allah bisa gembira. Dia bisa melakukan sesuatu, mengadakan hubungan dengan kita. Di situ bisa melihat aku Allah yang sesungguhnya. Mereka yang mereka sembah itu tidak berguna. Berserulah padaku. Bagaimana mungkin Tuhan tega untuk tidak menyelamatkan kita? Seorang bayi yang terus-menerus menangis untuk minta digendong, mana mungkin kamu tidak, bagaimana kamu tega untuk tidak menggendongnya? Demikianlah hati Tuhan. Kemudian di ayat 10 dikatakan, orang ini bernama Otniel. Roh Allah menghanggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Otniel adalah seorang pahlawan. Ingatkah kamu waktu dia dipanggil? Dia menyerang satu kota dan memperistikan Aksa. Jadi berapa tahun ini dia kemana? Mengapa tidak berperang? Tuhan menanti umatnya berseru kepadanya. Tuhan menanti umatnya, aku perlu akan engkau. Pada saat umatnya berseru, Roh Allah datang menghinggap, membangkitkan Otniel, membangkitkan dia. Dia pahlawan yang tersembunyi, kembali gagal. Sekarang Tuhan membangkitkan dia kembali menjadi hakim untuk berperang. Roh Allah ada padanya. Dia menang. Ingatkah kamu mau berperang, kau pasti menang? Mengikuti Roh Kudus pasti menang. Di situ amanah negeri itu 40 tahun namanya. Di satu siklus ini saya ingin melihat kamu sesuatu berseru, keselamatan, menang. Ingatlah kamu dalam kegagalanmu 4 masalah ini. Kalau tidak ada
masukkan, berserulah keselamatan, diselamatkan pasti menang. Jadi tidak perlu menderita 8 tahun untuk menderita 8 tahun untuk berseru pada Tuhan. Sebab Allah akan membangkitkan orang yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untuk berperang. Yang kedua, Ehud. Kembali orang Israel kembali ke titik awal. Ayat 12 dikatakan mereka orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menggunakan musuh mereka, Eglon Raja Moab. Mereka mengalahkan Israel, menindas mereka, menjajah mereka, orang Israel. Mereka menderita. Mereka kembali berseru pada Tuhan. Allah sungguh baik. Setiap kali dia berseru kepadanya, Allah menyelamatkan mereka. Di situ mereka menderita 18 tahun, baru bisa berseru pada Tuhan. Di sini adalah hakim yang pahlawan yang berjasa. Dia menggunakan pedang membunuh Raja Eglon. Raja Eglon, dia sangat gemuk. Pada saat pedangnya ditancap tidak tercabut. Jadi pada saat dengan pedang tertancap, dia melarikan diri. Dan juga di situ dikatakan penunggunya mungkin dia buang air besar sehingga ada waktu untuk Ehud melarikan diri. Satu situasi yang sangat lucu, boleh dijadikan film. Saya merasa satu yang spesial sekali karena di Alkitab menuliskan dengan panjang. Ada segala sesuatunya bukan dikatakan bertepatan, karena di situ sesungguhnya ada pertolongan Allah di tengah-tengah. Asal seseorang dia berani untuk maju, dia berani bersandar pada Roh Kudus untuk berperang. Dengan demikian dia lolos dari dia, Tuhan, segala rancangannya Tuhan akan menolong dia. Ini adalah hakim-hakim. Kita melihat ayat 27. Dia sampai di pegunungan Efraim meniupkan sangkakala, yaitu mengumpulkan umat Israel. Dia membunuh seorang raja. Kemudian dia dengan berani dan berkata agar orang Israel mengikuti dia. Dia di depan menuntun. Di ayat 28 dia berkata kepada mereka, ikutilah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Demikianlah mereka di situ membunuh 10.000 orang yang gagah dan tegap dan tangkas, semuanya pahlawan. Mereka semua orang Moab paham mereka dikalahkan. Raja telah meninggal, 10.000 orang-orang tegap dan tangkas pun terbunuh. Mereka mengusir musuh, satu kemenangan yang besar. Dan hakim ini sepanjang kemenangannya membawa aman pada negeri itu 80 tahun namanya. Satu kemenangan yang besar. Kalau tidak dalam satu siklus, sungguh baik. Jadi ada kalanya kita perlu melihat apa ada dalam hidup kita satu siklus atau putaran. Dan saya bertanya bagaimana bisa menghentikan siklus ini.
Mungkin kamu bisa mengatakannya, bertobat dengan sesungguhnya, sungguh-sungguh dengan penyesalan. Bagaimanapun jangan kembali ke titik awal. Tetapi tidak bisa. Jadi kebanyakan orang dalam putaran yang demikian. Atau kamu berkata, saya mau mengajar generasi saya berikutnya. Jangan satu generasi menang, satu generasi gagal, tetapi tidak sanggup melakukannya. Ada segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita bisa melakukan. Hakim-hakim sangat jelas, berapa tahun, ratus tahun demikian dalam putaran yang demikian. Mengapa terus yang demikian? Kita sekarang kembali melihat Alkitab, kita pun bisa merasa sangat menyusahkan. Iya, memang kita sangat menyusahkan. Kita orang yang manusia yang menyusahkan. Mudah kembali ke titik awal. Jadi saya kembali untuk memperingatkan, walau ke siklus apapun, letakkanlah kunci yang utama, yaitu berseru keselamatan dan kemenangan. Setiap kemenangan menimbun kekuasaanmu. Kamu punya kekuatan untuk menangkal musuh-musuh. Jangan lupa, Allah mengasihimu. Pada saat kamu berseru kepadanya, Dia pasti akan menyelamatkan kamu. Tetapi kamu harus waspada. Mungkin Allah yang mau membangkitkan hakim-hakim itu adalah kamu. Kamu bukan orang lain. Yang Tuhan ingin bangkitkan itulah kamu, bukan orang lain. Kamulah orang yang membawa keselamatan. Untuk bagaimana saya membawa ibu saya untuk percaya Yesus. Satu kali dia terjatuh, kecelakaan. Saya menjenguk dia. Tuhan berkata, mungkin dia itu sudah krisis. Dan ibu saya berkata, mungkin habis malam ini saya meninggal, saya pulang rumah nangis. Saya berseru pada Tuhan, saya sujud, ya Tuhan, jangan biarkan ibu saya meninggal. Saya berseru pada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dan hari keduanya tidak apa-apa. Kemudian keluar rumah sakit karena perlu di pengurus penanganan yang lebih teliti, sehingga dia tinggal di panti jompo. Saya terus berseru, Tuhan, adakah di panti jompo itu susternya yang percaya Yesus, sehingga membawa ibu saya untuk percaya Yesus itu lebih baik. Saya berseru beberapa hari, sampai suatu hari Tuhan berkata kepada saya, kamu pergi, sudah cukup. Saya takut. Saya belum pernah memberitakan Injil kepada dia. Saya berkata, Tuhan, tidak sulit untuk dibicarakan. Saya tidak bisa, takut. Tapi pada saat mendengar hati saya berdebar-debar beberapa hari, kemudian Roh Kudus mengajar saya bagaimana bicara. Jangan katakan kata mati. Saya berkata kepadanya, Ama, bukankah orang setiap hari akan bertumbuh dewasa, semakin hari semakin kemudian beranjak dewasa, kemudian pelan-pelan akan tua, akhirnya mati. Tahukah kamu nanti akan pergi kemana sesudah itu? Jadi saya tidak tahu jawabnya. Kemudian saya mulai menginjilkan dia. Saya bersyukur ibu mertua saya berkata kepada saya
Saya waktu di kampung, di kecil saya juga percaya Yesus, sudah percaya Yesus. Di masa kecil dia sudah percaya Yesus. Yaitu 80 tahun yang lalu. Tuhan tidak melupakan akan anak kecil ini. Saya sampai di Hong Kong tidak tahu kemana, mau ke gereja mana. Di sini Tuhan memberikan kembali agar kembali lagi di situ terima doa percaya Tuhan Yesus. Dia sangat gembira. Siapa yang lihat saya ikut Apin untuk percaya Yesus. Saya sangat gembira. Saya mengikuti orang untuk percaya Yesus. Sekarang mengikuti Apin untuk mengikuti Yesus. Setiap hari bergembira. Saya hanya mengajar dia, Yesus mengasihimu. Aku mengasihi Yesus. Yesus menyelamatkan saya percaya Yesus. Dia setiap hari menghafal kata-kata itu. Saya sangat gembira. Dia umur 97 meninggal. Saya sangat bersyukur. Jadi saudara semua, tahukah kamu, pada saat kamu berseru pada Tuhan, itu yang kamu lakukan itu adalah tepat. Mungkin Tuhan yang mau pakai orang itu adalah kamu. Kamu adalah alat pilihan Tuhan untuk melakukan keselamatan. Tuhan mau memakai kamu. Jadi pada saat umat, pada rakyat berseru pada Tuhan, Otniel, adakah berseru pada Tuhan? Saya percaya mereka pasti ada. Tuhan memilih orang yang serius dalam kehendaknya. Orang yang seras dengan Tuhan pasti akan dipakai Tuhan. Jadi di sini kita melihat di samping orang menantikan penantian, baik yang sudah percaya atau tidak, dalam kesusahan. Mungkin mereka telah menderita berapa lama, 8 tahun, 18 tahun, mereka tidak bisa berseru. Kita bisa membantu mereka untuk berseru pada Tuhan. Mereka tahu kita harus memberitahukan kepada mereka. Di sini hari ini firman Tuhan kepada kita. Ayat, masih ada satu ayat Samgar. Dia adalah Samgar bin Anat. Jangan hanya satu menuliskan tentang dia. Jadi setiap hakim dipakai Tuhan dengan caranya sendiri berbeda. Setiap mereka adalah Allah yang dipakai Tuhan untuk melakukan penyelamatan. Kita harus berseru pada Tuhan menyelamatkan, dan kita berseru pada Tuhan agar Tuhan memakai kita sebagai alat pilihan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Kita mohon Roh Kudus turun di tangan kita, setiap orang, memakai kita di generasi kita sekarang, sepadan dengan kita, bersatu dengan kita sebagai alat pilihan Tuhan, sebagai alat untuk melakukan penyelamatan. Amin. Sebagai alat untuk menyelamatkan orang lain. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, kami satu persatu yang berdiri di hadapan-Mu sebagai alat pilihan-Mu untuk menyelamatkan orang lain. Kita, saudara semua, kita berseru pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku rela untuk merespon panggilan-Mu. Mohon Engkau mau pakai aku. Haleluya.
Tuhan, ini adalah seruan kami, doa kami agar kami tinggal di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin menyebarkan, memberitakan nama Kristus. Tuhan, kami setiap orang adalah alat pilihan-Mu untuk Engkau pakai. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, mohon Engkau ada di antara kami, mendengar doa kami, mendengar setiap doa kami. Tuhan, ya Tuhan, di masa sekarang ini Tuhan, dunia yang penuh dengan kekacauan Tuhan, dengan penderitaan Tuhan, kami mohon Engkau untuk mengangkat kami, membangkitkan kami, memakai kami sebagai alat pilihan-Mu. Tuhan, di Alkitab hari ini mengatakan bahwa mereka, orang Israel meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka di situ menghadapi penderitaan, kemudian mereka berseru pada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara semua, kita merenungkan apakah di dalam kita, adakah kita seperti orang Israel yang hidup dalam siklus dalam kehidupan kita? Adakah satu perputaran atau siklus yang jahat, seperti kita bekerja baik-baik kita determinit, atau hubungan kita selalu retak dengan orang lain? Pada saat saya berdoa juga saya melihat di dalam satu keluarga juga satu siklus yang jahat, keluarga saling ribut, mereka tidak bisa akur, tidak bisa bersama, satu putaran yang jahat, satu siklus. Kita mohon Roh Kudus sekarang untuk masuk di dalam kita. Kita renungkan apakah keadaan ini ada di dalam kita, atau kita dalam menghadapi siklus yang mana dalam kehidupan kita. Atau adakah kita sering ribut dengan orang, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Di dalam kehidupan kita yang terus-menerus dalam menghadapi siklus kehidupan, mungkin di awal tahun kita mengangkat janji dengan Tuhan. Tuhan, aku sungguh-sungguh mau meninggalkan kebiasaan buruk saya, tetapi sekarang sudah akhir tahun. Kamu kembali menilik. Mungkin kita juga dalam siklus demikian. Kita tidak bisa melakukan, mungkin kita bisa menang, tetapi kita kembali lagi gagal. Bahkan kita lemah. Kita berkata kita harus sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kita. Kita di awal tahun berjanji, aku harus sungguh-sungguh untuk merawat, menjaga tubuh saya, kesehatan saya, tetapi sampai di akhir tahun masih tetap sama, masih dalam kelemahan kita. Tuhan, Engkau sendiri ada di antara kami. Tuhan, kami berkata Tuhan, kami berkata kami sungguh lemah. Kami sungguh tidak berdaya. Kami dalam satu siklus pertukaran. Bahkan saya berkata, mengapa saya juga masih berhutang? Bukankah di awal tahun saya telah menang, tetapi di akhir tahun saya berhutang lagi. Saya berkata, Tuhan, saya sangat menderita. Saya dalam siklus yang jahat ini, Tuhan. Seperti tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu firman-Nya kepada kita. Pada saat orang Israel berseru pada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan kepada mereka seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Ini Tuhan, inilah janji-Mu. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk bisa berseru pada Engkau. Berilah kami bisa kekuatan untuk berdoa berseru pada Engkau.
Saudara semua, pada saat kamu berpikir kita dalam siklus yang tidak baik, yang jahat, yang mana kita berseru pada Tuhan, kita mau dalam kehidupan kita mohon pada Tuhan, kita berdoa untuk, kita berperang untuk kerohanian kehidupan kita dari siklus kejahat. Kita mohon pada Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau mau nolong kami, Engkau menyelamatkan kami lepas dari siklus kehidupan kami yang jahat ini. Tuhan, kami tidak mau, Engkau sendiri yang menolong kami ya Tuhan. Kita berdoa. Saudara semua, bukan hanya dengan hubungan kita mungkin juga kita berdoa untuk keluarga kita masih dalam siklus yang jahat ini. Kita berdoa untuk keluarga kita juga, bagi orang-orang yang kita kenal, untuk bagi manakala mereka ada di antara mereka juga yang belum mengenal Yesus. Kita berseru pada mereka agar keselamatan Tuhan ada pada mereka, dan juga kita berseru bagi kehidupan kerohanian keluarga kita. Kita tahu apa yang kita tahu, mereka dalam menghadapi siklus yang mana kita berdoa untuk mereka. Mungkin ada ketakutan, mungkin masih di situ hutang kartu kredit, hubungannya retak. Apa yang kita ingat keluarga kita berdoa untuk mereka, dan juga termasuk kita sendiri. Tuhan, inilah doaku agar hidupku hanya untuk memuliakan Engkau Yesus. Allah Bapa, kami memuji Engkau di dalam kehidupan kami pada saat perang datang ini. Sesungguhnya memberitahukan kami agar kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami tidak perlu takut akan perang, karena dalam menghadapi perang kami harus menaklukkan segala musuh-musuh ya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berikan mahkota yang tepat dalam hidup kami. Perang ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami ini juga agar kami bisa mengerti. Saudara semua, kita juga berseru pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan semakin mendalam. Kalau hubungan kita terputus pada Tuhan, kita tidak bisa berperang. Pada saat hubungan kita retak dengan Tuhan, kita menggunakan darah daging kita untuk berperang. Jadi kita berdoa, kita untuk kerohanian kita, agar kasih Tuhan lebih banyak lagi ada dalam hidup kita, dan kasih Tuhan lebih banyak lagi dicurahkan dalam kita dalam menghadapi perang. Dengan kasih Tuhan semakin ditambahkan dalam hidup kita, dan hubungan kita
kita bermohon pada Tuhan agar kita punya telinga yang mau mendengar, agar hubungan kita kembali dengan Tuhan diperbaiki kembali, dan setiap kali, setiap hari kita bisa tetap mendengar firman Tuhan. Kita mau mengikuti saudara semua, kita berseru pada Tuhan, kita mohon Tuhan. Perbaharui hubungan kita kembali dengan Tuhan. Saudara-saudari semua, saudara semua dimanapun kalian berada, bukan hanya kita berseru untuk diri kita sendiri, dan hari ini juga kita juga berseru pada generasi sekarang. Seperti persediaan pangan semakin mendikit, segala sakit penyakit belum seluruhnya belum mudar. Kita juga merasakan hubungan dengan sesama mulai renggang dan juga tidak punya kemanusiawian. Setiap kamu lihat koran, kamu akan melihat berita-berita sesuatu yang tidak kamu pikirkan terlebih dahulu sedang terjadi. Berebut akan obat-obatan, bahan-bahan makan, penuh hidup dengan ketakutan. Bahkan sebagai umat Kristen pun demikian. Banyak sekali setiap orang bisa melihat tidak langsung mencari yang baik, langsung melarikan diri untuk berimigrasi. Seorang Kristen bukan tidak berani untuk berpindah negara atau imigrasi, itu boleh, tetapi umat Kristen yang terpenting yaitu bukan imigrasi, tetapi harus kembali ke gereja untuk datang di hadapan Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Saudara semua, aku setiap minggu, banyak sekali orang datang ke gereja, tetapi semakin generasi semakin sulit, semakin sedikit orang datang ke gereja, enggak tahu pergi kemana. Seharusnya kita harus lebih banyak lagi berseru pada Tuhan. Hari ini dikatakan oleh Pastor Pimpin, kita harus berseru pada Tuhan menghadapi generasi yang makin memburuk ini. Jangan merasa setiap protokol kesehatan bebas itu baik, setiap pandemik ini bebas dari pandemik ini berhasil, tetapi sesungguhnya kita perlu ada Tuhan ada di antara kita. Setiap minggu saya datang di pintu, saya bertanya pada orang-orang pada kemana, jemaat-jemaat pada kemana. Orang-orang jemaat ini seharusnya kembali di hadapan Tuhan, bukan berebut mencari obat-obatan atau ke apotek untuk mencari obat, tetapi haruslah mencari Tuhan. Saya kedua kali pada waktu saya kena pandemik, pada saat saya kena COVID, saya datang di Tuhan berkata berdoalah bukan hanya untuk dirimu, juga berdoa bagi generasi sekarang ini, bukan berebut pada dol, tetapi harus berpegang pada Tuhan. Kita harus datang ke gereja, berdatang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku perlu akan Engkau lebih dari segalanya. Saudara semua, kita berdoa untuk gereja-gereja agar hati mereka kembali kepada Tuhan. Mohon hati-hati agar hati mereka
yang sudah acuh pacu kepada saudara-saudari kita untuk kembali yang mereka sandarkan bukan segala barang-barang obat-obatan atau masker, tetapi mereka sandaran mereka adalah Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kita berdoa untuk para saudara-saudari kita berdoa untuk generasi sekarang, untuk keperluan manusia. Kita berdoa pada Tuhan, saudara, kita berdoa pada Tuhan. Kita bukan hanya berdoa untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi sekarang, untuk hati manusia tidak berubah, kembali kepada Tuhan, segala sesuatu itu tidak berguna. Tuhan, saudara semua berserulah. Kita tidak bisa hidup sekarang ini, kita tidak berdaya, kita tidak bisa hidup sendiri untuk mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup, tetapi kita perlu akan kekuatan Tuhan. Berserulah pada Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Ya Allah, setiap minggu banyak orang yang terkena infeksi pandemik ini. Kami bukan menanti untuk buka kami perlu akan Engkau. Kami tidak butuh obat-obat, tetapi Tuhan, kami perlu akan Roh-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Kita pejamkan, kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Allah Bapa, kami berseru pada Engkau. Kami datang di bait-Mu untuk berseru pada Engkau. Roh Tuhan, Engkau urapilah kami, setiap orang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya di masa yang gelap ini. Tuhan, Engkau perlu akan alat pilihan-Mu. Tuhan, kami rela.
Bapa, Engkau urapilah kami setiap orang saudara-saudara kami semua, agar kami bisa mengerti akan hati-Mu, agar mengerti akan keperluan generasi sekarang Tuhan. Kiranya Roh-Mu mengurapilah kami Tuhan. Berilah kami hati untuk mau berseru pada orang Engkau curahkan di dalam hidup kami, roh yang untuk sebagai menara doa Kau curahkan pada kami. Tuhan, kami mengaku kami punya keegoisan hanya untuk mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak melakukan segala sesuatu dengan apa yang kami lihat. Tuhan, kami ngaku kami lemah. Tuhan, hari ini Tuhan, lewat renungan pagi ini Tuhan, Engkau memberitahu, iya Tuhan kami, Tuhan, kami adalah sekarang di generasi sekarang adalah alat pilihan-Mu. Tuhan, Kau tahu akan kelemahan kami, Engkau tahu kami mengasihi Engkau. Bapa, kiranya Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah kami. Engkau Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Yesus Kristus yang telah menang. Engkau di sebelah Bapa berdoa untuk kami. Engkau memberikan semangat kepada kami. Setelah kami berseru pada Engkau, kami melihat keselamatan Engkau, uluran tangan-Mu Tuhan. Setiap kami melihat uluran tangan-Mu, karena perang ada di tangan Tuhan. Perang ada di tangan Tuhan. Tuhan, Engkau urapilah kami setiap orang. Di zaman sekarang, agar di zaman sekarang kami dipakai oleh Engkau. Kami mau melihat kemenangan dari-Mu setiap negara, setiap tempat, setiap suku. Mau melihat kemenangan yang dari Engkau. Berilah gereja-Mu menara doa 24 jam yang tidak pernah berhenti. Tak pernah berhenti untuk berseru pada Engkau setiap hari. 2-3 orang berseru bernama Yesus. Yesus, keselamatan-Mu ada di tempat itu, negara, suku-suku itu. Tuhan, kami bersyukur memuji Engkau. Terima kasih Engkau mengurapi kami setiap orang. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Bapa, kami perlu akan Engkau. Bapa, kami perlu akan melihat keadaan gereja-gereja sekarang, melihat akan kehidupan sekarang orang-orang Kristen. Hati mereka mulai mendingin. Kami melihat terlalu banyak yang tidak baik. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami 2 kata, yaitu berseru. Berserulah kepada Allah Bapa. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Dari generasi ke generasi, apa yang mereka alami pun berbeda, tetapi mereka berseru, Tuhan, terima kasih Engkau memakai kami gereja hari ini, gereja 611, untuk di dalam kami terus berseru pada Engkau. Kalau tidak, kami sulit untuk berjalan. Sampai di akhir tahun kami bersyukur, kami melihat bagaimana kesulitan demi kesulitan kami hadapi karena kami berseru pada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu agar di tahun yang baru untuk terus berseru pada Engkau dan percaya akan Engkau, bersandar pada Engkau, terus untuk demi generasi dan gereja-gereja berdoa. Allah Bapa, kami tidak mengandalkan barang-barang dunia ini, kekuatan orang, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Saudara, kita terima berkat. Kita terima berkat. Aku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Kiranya hari-hari kita yang mendatang menjadi orang yang berseru pada Tuhan sebagai alat pilihan yang dipakai Tuhan
di masa-masa yang krisis sekarang, di masa orang-orang yang sekarang mulai acuh tak acuh, menjadi garam dan terang, agar lebih banyak orang lebih banyak lagi melihat Yesus Kristus. Berkatilah saudara-saudari kami pada saat mereka melakukan demikian. Apa yang mereka lakukan, mereka diberkati dengan kelimpahan. Kaki yang mereka tampakkan berjalan dengan lancar dan sukses, menjadi alat pengirik yang cepat dan tangkas. Tuhan berkatilah. Kami berdoa demikian, kamu berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.